Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan melalui buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu salah satu penulis Advent di mana ia mendapatkan ilham langsung daripada Tuhan sehingga ia menuliskan hasil pemikiran-pemikirannya tersebut ke dalam buku-buku renungan yang bisa kita baca sampai dengan sekarang ini. Dan juga melalui buku-bukunya kita itu akan lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 93. Tapi sebelum saya lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama. Sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Bapa mencari penyembah yang benar. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar bagaimana agar kita bisa menjadi penyembah Tuhan yang benar. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah juru selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Nah, jadi pada awal pembacaan kita kali ini kita itu diingatkan kembali bahwa kita itu harus selalu berdoa dan berhubungan dengan Tuhan agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan salah satu pencobaan terbesar yang tanpa kita sadari yaitu adalah kurangnya sikap rasa hormat terhadap satu sama lain. Tuhan itu tinggi, lagi dan kudus. Dan bagi jiwa yang rendah hati serta percaya, rumahnya di dunia ini, tempat di mana umatnya berbakti, adalah gerbang surga. Nyanyian pujian, kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan Kristus adalah saluran yang ditetapkan Tuhan untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas. Kebaktian yang lebih tinggi di mana tidak dapat masuk yang najis dan yang tidak kudus. Nah, jadi kita itu pada saat sekarang ini kita hidup di dunia ini, kita itu harus berbakti sungguh-sungguh, berbakti kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, agar kita itu tidak berbakti hanya dengan kemauan dan keinginan kita sendiri saja. Mungkin contoh yang bisa saya berikan yaitu mungkin pada saat kita berbakti, kita itu memegang handphone dan kemudian di handphone itu terdapat pesan atau sesuatu yang kita anggap penting, yang lebih penting daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentu saja itu sudah sama halnya dengan kita menduakan Tuhan, karena kita mendahulukan kepentingan kita pribadi yang berada di handphone kita ini daripada kita fokus untuk mendengar firman Tuhan ketika saat kita sedang beribadah. Dan juga dikatakan di sini bahwa beribadah yang benar yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal kita agar ketika kita berada di surga, kita melakukan kebaktian itu tanpa gangguan sedikit pun. Dan juga di sini dikatakan saluran yang ditetapkan Tuhan untuk mempersiapkan umat bagi jemaatnya yang di atas. Kebaktian yang lebih tinggi di mana tidak dapat masuk yang najis dan yang tidak kudus. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila kita mengikuti kebaktian dan kita mengutamakan kepentingan kita sendiri, itu sama halnya dengan
sesuatu yang najis dan sesuatu yang tidak kudus. Jadi Tuhan ingin agar kita ketika kita melakukan kebaktian, janganlah kita memikirkan kepentingan kita sendiri dan mendahulukan kepentingan kita daripada mendengarkan firman Tuhan. Janganlah Anda bersikap terlalu kurang hormat terhadap rumah Tuhan dan kebaktian kepada Tuhan dengan berhubungan satu dengan yang lain ketika khotbah sedang berlangsung. Jika mereka yang melakukan kesalahan ini dapat melihat para malaikat Tuhan yang memandang serta mencatat perbuatan mereka, mereka akan merasa malu dan jijik terhadap diri mereka sendiri. Kutipan ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 339 sampai 340. Nah, ini sangat benar sekali. Mungkin seperti yang dituliskan di sini bahwa janganlah kita bersikap kurang terhormat di dalam rumah kebaktian dengan cara berhubungan satu sama lain. Mungkin pada saat sekarang ini kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita. Pada saat kita bergereja, mungkin saya juga ataupun saudara, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melihat teman di samping kita, mungkin kita akan berbicara mengenai kehidupan pribadi kita kepada orang atau teman yang di samping kita. Tetapi tanpa kita sadari, malaikat Tuhan juga mencatat apa yang kita lakukan di dalam rumah peribadatan. Dan apabila kita bisa melihat malaikat tersebut, kita itu akan merasa malu dan jijik terhadap diri kita sendiri. Karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, di mana kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada saat kita beribadah, tetapi kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan pada saat kita beribadah. Selanjutnya juga di sini dikatakan bahwa mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan dengan sungguh-sungguh mencari berkat-berkat Tuhan tidak akan memperolehnya. Nah, jadi apabila kita berpikir saya ini sudah atau mungkin juga saudara sudah melakukan berbagai macam pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita itu berharap bahwa kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, tetapi kita itu harus membuang jauh-jauh pikiran tersebut, karena dikatakan bahwa mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa, maka mereka tidak akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Nah, itu sangat benar sekali. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sayangi, dosa-dosa kecil yang kita anggap bahwa ini merupakan hal sepele, jadi Tuhan tidak akan menghitungnya. Tapi perlu kita ingat sekali lagi di dalam pikiran kita bahwa setiap dosa itu, apapun yang melanggar perintah Tuhan itu, semuanya itu bernilai sama di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil, ataupun dosa yang berat dan dosa yang ringan. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, maka itu tentu saja dosa dan tidak terbagi lagi menjadi dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Tetapi semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Tuhan, sebagaimana halnya Yakub, dan bersungguh-sungguh serta tabah seperti dia, akan berhasil sama seperti Yakub telah berhasil. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 233. Nah, di sini kita itu diberikan lagi contoh salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yakub. Dan apabila kita mengikuti apa yang Yakub lakukan di dalam kehidupannya, itu dia menjadi orang yang bersungguh-sungguh serta tabah untuk mengikuti segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apabila kita juga mempraktekkan hal tersebut, maka kita itu bisa menjadi orang yang berhasil sama halnya seperti Yakub. Janganlah melalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama. Dengan doa yang tekun dan sungguh-sungguh, mohonlah kemurnian jiwa. Mohonlah sungguh-sungguhnya, serindu-rindunya, sebagaimana hidup Anda yang fana dalam bahaya. Tetaplah di hadapan Tuhan hingga kerinduan yang tak terucap lahir untuk keselamatan. Dan bukti yang indah adalah memperoleh keampunan dosa. Amanat kepada Orang Muda halaman 343. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan kembali bahwa kita itu jangan
lalai untuk berdoa pribadi. Mungkin kita berpikir ketika kita mengikuti pembaktian di gereja atau tempat-tempat ibadah, kita itu sudah berdoa kepada Tuhan dan juga menjembahnya. Tetapi di akhir pembahasan kita kali ini diingatkan bahwa janganlah kita lalai berdoa pribadi. Ya, tentu saja doa pribadi yaitu adalah kita mencari suatu tempat yang sunyi, mungkin di kamar kita atau tempat yang tidak ada gangguan, dan kita berdoa berhubungan dengan Bapa. Sama seperti halnya Yesus, ketika ia selesai membagikan kebenaran firman Tuhan, dia naik ke pegunungan di atas bukit-bukit dan ia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapanya di surga, meminta hikmat dan juga pengetahuan dari Bapa, sehingga dia bisa kuat untuk menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita itu harus mencari waktu menyendiri untuk berhubungan dengan Bapa di surga. Dan juga di sini dikatakan bahwa tetaplah di hadapan Tuhan hingga kerinduan yang tak terucapkan lahir untuk keselamatan. Jadi apabila kita mau untuk terus berhubungan dengan Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita, maka tanpa kita sadari kita itu akan memiliki suatu kerinduan yang besar agar jiwa kita ini bisa diselamatkan. Dan tentu saja apabila kita terus menjalani kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mendapatkan bukti yang indah, yaitu kita akan memperoleh keampunan dosa dari Tuhan, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik setiap harinya. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan ini kita itu bisa melakukan perbaktian dan menyembah Tuhan dengan cara yang lebih benar, cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.